Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Devina dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 dengan mata kuliah perpajakan. Dan ini ujian akhir semester. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPH adalah Undang-Undang UU nomor 7 tahun 1983 tentang penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan yakni: yang pertama, Undang-Undang nomor 7 tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 7 atau tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nomor keempat terakhir, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan melalui UU HPP nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi pengaturan pajak. Selanjutnya ada penghitungan PP pasal 21. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPH pasal 21. Wajib pajak PPH pasal 21 atau penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 berdasarkan pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak per 32 atau PJ 2015 adalah orang pribadi yang merupakan: 1. Ada pegawai, kedua pensiun dan penerima pesangon, 3. Buku pegawai atau penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator, pengarang, pelatih dan penerjemah. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris dan mantan pegawai. Bukan wajib pajak PPH pasal 21. Pejabat pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing
dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan 22 pajak penghasilan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Penghasilan yang selanjutnya, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PPH. Berikut ini adalah yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama, ada bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibahan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai. Kelima, penggantian atau imbalan. Keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi. Yang ketujuh, dividen atau bagian laba. Kedelapan, luran. Kesembilan, penghasilan dari modal. 10, bagian laba. 11, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan model ventures. 12, beasiswa. 13, sisa lebih. Dan terakhir 14, bantuan atau santunan. Selanjutnya ada tarif yang berlaku untuk PPH pasal 21. Perhitungan berapa besar pajak berdasarkan dengan ketentuan pasal 21 ini dibedakan menjadi dua, yaitu bagi yang memiliki NPWP dan bagi yang tidak memiliki NPWP. Bagi memiliki NPWP, maka berikut adalah ketentuan pemotongan penghasilan untuk pajak. Yang pertama, bagi wajib pajak dengan penghasilan dalam setahun sampai dengan nominal 50, maka besar PPN-nya adalah 5%. Yang kedua, untuk penghasilan tahun 50 juta sampai 250 juta, maka besarnya adalah 15%. Yang ketiga, penghasilan tahun 250 juta hingga 500 juta, besarnya adalah 25%. Yang keempat, penghasilan tahunan di atas 500 juta dikenakan pajak penghasilan dengan besar 30 juta. Itu dari saya. Maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.